Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat, baik, happy, bahagia selalu, dan bersyukur ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan diskusi bersama terkait dengan tren dan isu kesehatan jiwa yang dalam hal ini kasus yang sedang marak ya. Sebenarnya kasus ini sudah dari dulu ya, tapi kok dampak yang terlihat atau terasa itu semakin ke sini semakin luar biasa ya, bahkan sampai ke bunuh diri. Ini adalah bullying ya, tema kita yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Nah, ini nanti kita akan coba membahas apa itu bully ya, bagaimana penyebabnya, dampaknya, kemudian bagaimana kita bisa mencegah. Dari data penelitian, sebenarnya baik di luar negeri maupun di dalam negeri sama kasusnya ya, bahwa bully ini ternyata memang banyak dialami oleh anak usia sekolah rata-rata. Meskipun pada usia dewasa atau ketika kita sudah kerja itu juga saya perhatikan, saya observasi itu masih banyak terjadi kasus bully. Nah, ini pada anak usia sekolah sekitar 40-80 paling tinggi ya. Nah, 10-15% ini merupakan korban atau menjadi pelaku ya. Nah, saksi itu juga akan mendapatkan dampak ya. Jadi tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga saksi. Kalau saksi nanti ada ketakutan, takutnya nanti saya akan bully berikutnya gitu. Kemudian 60% sendiri ini siswa SD SMP menyatakan bahwa bully menjadi masalah yang besar ya. Jadi sangat mempengaruhi kehidupan mereka, masa depan mereka. Ada kekhawatiran nanti akan jadi korban kekerasan, trauma ya, trauma tersendiri. Belum lagi nanti dilecehkan di sekolah gitu ya. Nah, bullying itu sendiri dari kata-kata bully yang artinya mengganggu orang yang lemah. Oke ya, bully ini bisa tindakan penghinaan dari secara verbal atau ejekan sampai tindakan fisik berupa penganiayaan, memukul gitu ya. Nah, bullying ini juga sering terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan di rumah ya. Nah, ini manifestasi bully atau tanda gejalanya apa? Bentuk fisiknya. Nah, dari bentuk fisik contohnya memukul, menampar, bisa dari rekan atau orang tua ke anak itu juga ya, bisa disebut seperti itu atau kakak ke adiknya. Memalak, nah ini juga ya, dulu waktu saya sekolah juga teman-teman saya ada yang suka malak nih, mendorong, mencubit, mencakar gitu ya. Nah, bentuk verbalnya memaki, memfitnah, ngejek, mengancam, yang membuat orang lain itu merasa terintimidasi. Kalau kita tidak suka diperlakukan seperti itu, ya tolong jangan melakukan hal yang sama. Kemudian bersifat psikologisnya itu contoh apa? Mengucilkan, mengabaikan ya, mendiskriminasi ataupun mengintimidasi tadi. Side of bullying, ya dari banyak survei di sekolah, ternyata bully terbanyak adalah perempuan. Nah, kenapa ya dibandingkan yang laki-laki? Tapi ya kenyataannya yang terlihat atau tampak di depan mata kita itu sebenarnya laki-laki ya. Cuma ternyata perempuan itu juga paling banyak ya. Kategori bully mereka itu satu dari geng saja itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia ingin menjadi orang yang paling unggul geng mereka gitu. Kemudian masalah percintaan ya. Masalah percintaan ini biasanya muncul seperti teman-teman ini kalangan remaja akhir atau dewasa muda ya. Nah, ini semakin muncul karena ego ya, kembali lagi. Nah, di bullying cultural identity ini yang pertama biasanya karena pelajaran ya. Permasalahan dalam pelajaran yang sering menimbulkan bully. Ini biasanya murid pinter yang pelit ilmu ya, salah satu contoh aja ini. Itu biasanya senang ngadu ke guru gitu ya. Jadi pusat atau sasaran bully, kemudian iseng ya sifat bawaan para bulliers gitu. Kita menyebutnya bulliers. Sebutan bagi pelaku yang suka membuli, ini melakukan tindakan bully karena untuk senang semata bahwa dia memiliki kepuasan ketika sudah mengintimidasi atau menganiaya orang lain gitu ya. Nah, ini sangat tidak bisa dicontoh karena berbahagia di atas penderitaan orang lain ya, naudzubillah ya. Ini tipe-tipe bullying yang paling sering kita dapati itu nama panggilan ya. Pernah nggak dibully dengan panggilan orang tua? Itu paling sering kayaknya. Jadi namanya
bagus-bagus nih Abi ya, dipanggilnya karena bapaknya namanya Pak Ijo, dipanggilnya Pak Ijo ya. Atau Agus gitu. Nah ini juga selain nama panggilan, kadang nama panggilan kita sendiri dipleset-plesetin gitu supaya jelek. Kalau mungkin secara postur itu agak hitam gitu ya kulitnya, dipanggilnya Ambon gitu ya, karena seperti orang Ambon atau Jiteng. Itu termasuk salah satu ini tipe-tipe bully ya. Mereka saling mendorong, memukul, mengancam ya, menyebarkan desas-desus atau gosip-gosip. Nah, ini biasanya perempuan ya, meneror ya, melibatkan teman-teman, gerombolan gitu, komentar fobia yang menakutkan ya, memberikan ketakutan pada seseorang ya, perkelahian, komentar seksual yang agak-agak porno gitu lah ya. Mengucilkan, mengirim message atau pesan rasis ya. Rasis itu ya kayak mendiskriminasikan pada agama, ras, suku tertentu ya. Merusak properti, pencurian, bahkan menggunakan senjata tajam. Nah, lamanya bully. Ini biasanya hanya sekali itu cuma 12% ya. Ternyata paling banyak itu beberapa hari atau seminggu. Kemudian yang paling banyak 1 bulan ya rata-rata ya. Kemudian bertahun-tahun itu sekitar 11%. Ya ketika sudah tidak bersama itu ya biasanya juga akan mengurangi resiko. Nah, alasan mengapa orang-orang senang melakukan bully, yang pertama adalah kepuasan ya bagi seseorang. Si pelaku akan mendapatkan rasa puas tersendiri bila dapat membuli orang lain gitu. Jadi merasa kuat, berkuasa gitu ya. Nah, persamaan tujuan itu biasanya antar pelaku bisa menyebabkan adanya bully. Dari persamaan tujuan itu bisa muncul ya geng-geng tadi ya, karena oh ternyata beda nih kita, beda kelasnya, beda apa namanya visi misinya gitu. Iri dan dendam. Biasanya iri juga ini apa ya? Bisa ingin menjatuhkan orang yang tidak kita sukai. Nah, makanya setan itu ya memang menghasutnya dari membisikkan wiwas-wisufi ya dalam hati kita ya. Iri dendam pada seseorang ya. Dampak dari bully apa? Yang pertama adalah bagi korban ya. Korban merasa benci terhadap dirinya sendiri. Kenapa ya saya kok diciptakan seperti ini? Biasanya akan muncul begitu. Nah, nanti bisa resiko muncul distress spiritual, tidak percayaan diri, ya, merasa stres, depresi, ketakutan yang berlebihan, bahkan sampai merasa bahwa kita itu sudah tidak berguna lagi jadi orang, kita tidak layak untuk hidup, tidak layak untuk bahagia, ya, tidak pantas atau tidak sama dengan orang lain yang akan beresiko menjadikan seseorang merasa punya pikiran suicide atau bunuh diri ya karena tidak tahan lagi. Nah ini, kemudian bagi pelaku apa? Bagi pelaku itu penyiksa di masa sekolah ya, di waktu sekolah itu akan melakukan tindakan kriminal saat dewasa. Kemungkinan terbesarnya ketika kecil sudah biasa membuli, maka dewasanya juga akan berisiko melakukan hal yang sama atau bahkan melakukan tindakan kejahatan yang lebih. Yang kedua, ini penyiksa juga akan kesulitan menjalin hubungan pertemanan dengan teman sekolah karena dia satu membuat tidak nyaman orang lain. Biasanya orang-orang dengan karakter pembuli kan nyebelin ya bahasanya. Nah, ini dewasa itu juga penyiksa akan sulit beradaptasi ya karena sukanya itu mengontrol orang ya. Pada saat di dunia kerja itu kan kita sudah berperilaku dewasa, harapannya sudah mature, matang gitu ya, secara pola pikirnya juga udah dewasa. Kita itu mau menyampaikan salah, maaf itu ya gentle gitu ya. Kita mohon maaf saya memang salah. Itu jarang sekali. Kadang-kadang orang dengan tipe pembuli ini akan bisa mengalah. Seringnya dia akan lebih dominan atau mengontrol yang lainnya. Nah, bagi saksi gimana? Saksi itu ya bisa beresiko takut ya akan menjadi korban berikutnya. Dan juga bisa merasa bersalah karena tidak bisa membela pada si korban. Nah, korban bully. Maka sebisa mungkin saya sendiri ya punya prinsip ketika melihat sesuatu yang tidak baik atau apalagi kita terang-terangan berada dalam situasi di antara pembuli dan bully, kita berusaha untuk sebisa mungkin melerai. Kalau tidak bisa, ya kita menyampaikan kepada orang yang lebih berwenang. Ya. Misalnya kalau di sekolah guru ya, guru BP. Nah, kita berusaha membela sebisa kita.
semampu kita dan pada gilirannya nanti, beresikonya adalah kita, "Waduh, jangan-jangan nanti saya korban bully berikutnya nih," gitu. Tapi prinsipnya ketika membela sesuatu yang benar, saya tidak akan pernah takut, gitu ya. Itu yang prinsip yang perlu teman-teman tanamkan juga ya. Nah, kalau sudah punya prinsip seperti itu, ketika dewasa ya, ketika sudah berumah tangga, itu juga akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan. Tidak, katakanlah apa ya bahasanya, tidak berani ya, tidak berani menghadapi atau menghadapi orang-orang yang berkuasanya itu dalam hal, keburukan gitu. Jadi, ya sebisa kita memang amal ma'ruf nahi mungkar itu ya sulit ya, banyak tantangannya. Mengapa bullying bisa terjadi? Yang pertama tentu ada kesempatan ya. Ada kesempatan itu biasanya memang, situasi yang mendukung atau guru, bisa kalau di sekolah ya, itu guru memang tidak bisa mengawasi secara full. Ya, di luar pengawasan guru ya. Misalnya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah. Jadi kelihatan tuh anak-anak yang pemalu, mungkin dari memiliki karakter yang agresif ya, agresif dalam hal ini ketika dibully dia akan berespon berlebihan. Cuek aja ya, harusnya diem aja. Mereka mau ngatain saya dengan panggilan yang jelek juga, ya terserahlah mereka gitu. Jangan ditanggapi sebenarnya. Bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai, maaf ya, typo. Jadi, biasanya pembuli itu atau pelaku itu juga dari pengalaman orang tua yang, sering melakukan kekerasan atau dia sebagai korban bully sebenarnya, pernah mengalami bully atau kekerasan dari orang tua, sehingga dia melampiaskannya pada orang lain yang lebih lemah. Yang kedua minimnya pengawasan ya, gitu. Kemudian lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya ya. Ini misalnya geng, kelompok-kelompok itu apa ya, dia tidak memiliki tujuan yang jelas, hanya gaya-gaya aja ya, dan itu tidak diingatkan oleh guru. Ya, ini salah satu kasus sebenarnya di sekolah anak saya itu juga kita sebagai orang tua aware, anak kita itu sebagai pembuli atau korban atau saksi. Kalau dia jadi saksi, apa yang dilakukan selama ini? Kemudian kalau jadi korban, apakah hanya menangis atau melawan atau bagaimana? Nah, apalagi kalau jadi pelaku ya, kalau pelaku kita harusnya mengingatkan. Ada satu kasus ya, jadi bully ini sudah lama bertahun-tahun bahkan sampai kelas 2 SD ya. Akhirnya kita dari orang tua itu menyampaikan ke wali dan kepala sekolah. Ternyata setelah diingatkan oleh wali, itu tidak berubah si anak ini, termasuk orang tuanya juga tidak tegas ya terhadap anaknya. Akhirnya, kita usul lagi, apa ya tindakan yang tepat ini? Karena sudah keterlaluan, akan mempengaruhi mental si anak yang dibully ini. Anak yang dibully ini akan merasa, yang sudah menunjukkan gejala-gejala dia tidak mau berangkat sekolah ya, dia merasa sering menangis gitu. Dan khawatirnya kan ketika dewasa akan mengalami perkembangan yang berbeda ya, atau yang kurang baik. Akhirnya diskorsing ya si anak ini, kemudian turun kelas ya, turun kelas ke adik-adiknya, "Oke, kalau bisa berubah nanti akan naik kelas sesuai dengan kelas teman kamu," gitu ya. Nah, ternyata alhamdulillah tuh, setelah berapa bulan ya, diskorsing 6 bulan, ikut adik kelasnya, berubah. Sudah tidak pernah membuli lagi atau berkelahi gitu ya dengan teman-teman. Nah ini intinya, semua pihak itu terkait ya, semua pihak itu terlibat, dari guru, wali ya, atau orang tua, kemudian teman-teman yang lain juga tidak memprovokasi. Itu juga terjadi pada anak-anak mahasiswa ya, anak-anak mahasiswa. Jadi di lingkungan mahasiswa itu saya dulu pernah menangani, kebetulan saya di pihak konseling ya, mahasiswa yang dia, sudah pingin mundur saja, pingin mundur karena sudah tidak tahan, itu di semester 5 ya, dengan perilaku teman-temannya yang sering membuli, yang tidak memperlakukan dia sebagaimana seorang temannya, atau tidak sebagaimana seorang manusia biasa yang harus dihargai ya. Nah, akhirnya setelah pendekatan, kemudian saya motivasi, alhamdulillah bisa lanjut sampai wisuda, sampai NES, sampai selesai, ya. Justru kita bisa mengambil positif dari perilaku orang lain yang mungkin bersifat tidak baik ke kita, ada yang membuat kita itu menjadi down, ada juga yang membuat kita menjadi semangat. Kita ambil sisi positifnya saja.
Sisi positif yang pernah saya lakukan adalah, oke, saya akan menunjukkan pada si A atau teman saya yang mungkin pernah mengejek saya atau merendahkan misalnya ya, dalam hal tertentu, saya akan tunjukkan kalau saya lebih sukses dari dia secara mandiri dengan by my own feet gitu ya, dengan tenaga saya, dengan pemikiran saya atau dengan kerja keras saya, tidak mengandalkan dari orang tua misalnya. Itu ya. Jadi dan doa orang yang ingat ya, doa orang yang terzolimi itu Masya Allah mustajab sekali, tidak ada batas, langsung ke Allah gitu. Jadi ketika kita dibully bersyukur ya, salah satunya biar kita tidak down, kita harus bangkit, kemudian oh ya, orang-orang yang teraniaya doanya sangat luar biasa, tapi tolong juga tidak mendoakan kejelekan bagi orang yang membuli ya. Kita doakan supaya dia diberikan ini hidayah ya, supaya berubah, supaya menjadi orang yang lebih baik. Siapa tahu dari doa jenengan dia bisa berubah lebih baik. Gitu. Dan kita sebagai yang dibully ya, misalnya sebagai korban, tadi berdoa yang baik-baik saja, ya Allah berikan kesuksesan untukku, ya Allah berikanlah kekuatan untuk bisa bersabar ya, untuk bisa bangkit, untuk bisa menjadi orang yang lebih berguna, bermanfaat, dan orang yang sukses. Saya akan tunjukkan pada orang-orang yang mungkin sudah menghina saya akan lebih baik dari mereka. Gitu ya. Itu adalah efek positif dari bully ya, korban bully. Mengapa bully itu bisa terjadi, teman-teman? Jadi satu, menunjukkan sedikit empati ya. Secara emosional juga mudah marah dan tersinggung ya. Perilakunya tidak bertanggung jawab terus maunya sendiri. Mencari perhatian. Biasanya orang-orang yang biasanya kalau saya amati, anak-anak yang kurang perhatian di rumah, dia akan melakukan seperti ini. Karena apa? Mencari perhatian guru, orang tua. Ketika berprestasi dia tidak diperhatikan, dengan membuat ulah dia akan diperhatikan orang tua. Itu kadang-kadang anak yang orang tuanya sangat sibuk ya, sangat sibuk bekerja. Perilakunya juga impulsif ya, itu melakukan kegiatan berulang ya. Agresif, dia akan mudah tersinggung dan bisa langsung melawan gitu, emosional. Mengintimidasi dan juga suka memukul ya. Nah, karakteristik anak korban bully ini secara fisik biasanya kurus ya. Terlalu kurus, terlalu gemuk itu sasaran empuk itu untuk bully ya. Pendiam gitu ya, terlalu pendiam, memiliki kelainan fisik, memiliki budaya atau agama yang berbeda ya. Perbedaan tren gitu, konsep diri yang tidak memiliki untuk membela diri. Jadi sebisa mungkin latih diri Anda sejak sekarang untuk membela diri. Salah satunya yang laki-laki misalnya, saya harus aktif di pencak silat misalnya ya, atau silahkan untuk bela diri. Minimal dari segi fisik ya. Dari sisi fisik Anda, tapi jangan menjadi terus kemudian menjadi pembuli kan, kebalikannya. Dan merasa sombong gitu ya. Ini takutnya seperti itu. Membela diri itu ya bisa dari melawan. Jangan diam saja. Melawannya itu asertif. Maaf ya, saya kurang suka kalau jenengan itu memanggil saya si ini gitu. Tolong bisa diperbaiki, dihargai ya untuk teman-teman. Itu misalnya pada saat tenang ya, pada saat situasi sudah membaik, kita bisa sampaikan secara asertif. Provokatif ini juga sering memancing amarah ya. Orang-orang provokatif itu luar biasa, itu bisa membuat keributan perang dunia ya ini. Ini sangat, apalagi selain provokatif itu fitnah. Na'udzubillah ya. Ciri-ciri anak yang menjadi korban bully itu biasanya menjadi lebih mudah dan sering nangis, gampang nangis, sering menyendiri, ya, menghindar dari sekolah, menunjukkan cemas, takut dan terancam, ya. Menjadi merasa lebih nyaman dan dekat dengan orang yang lebih dewasa atau orang tuanya untuk mendapatkan perlindungan. Menjadi lebih agresif dan sering mencari masalah. Contoh, saya mengajarkan ke anak ketika pernah karena anak saya agak gemuk ya. Gemuk jadi takutnya ini malu nggak gitu? Saya tanya dulu secara fisik. "Enggak kok," gitu. "Enggak, oke." Kalau di rumah, pergaulan di mana, bukan di sekolah ya, di lingkungan rumah itu pernah menjadi korban bully, bahkan yang membuli adalah orang yang dewasa, maka saya sarankan untuk tidak berteman dengan orang-orang yang suka membuli. Ya itu salah satu untuk menghindari, supaya dia tidak menjadi trauma ya. Ya udah nggak usah main sama si ini, sini, sini. Dia suka membuli, dia suka ngerjain gitu ya. Itu salah satu cara. Lebih baik anak kita temannya sedikit saja tapi positif.
daripada temannya banyak, tapi juga perlu mengenal berbagai macam karakter bahwa kita sampaikan semua orang dimanapun ya dimanapun itu pasti ada orang-orang yang tidak baik semua ya ada yang tidak baik, ada yang baik, ada yang mungkin nyebelin gitu. Nah, itulah kehidupan ya. Tapi kita tekankan pada diri anak atau mungkin pada diri kita sendiri bahwa kitalah yang harus bisa membawa diri. Kita yang harus bisa menyesuaikan di mana kita berada. Intinya kalau berteman ada lingkungan yang positif, yang baik sih alhamdulillah gitu kan kita. Tapi ketika berada di lingkungan yang negatif, lebih baik kita menjaga diri deh. Diam, lebih banyak diam, tidak berkomentar yang terlalu memprovokasi. Kalau bisa mengingatkan ya, tapi saya pun seperti itu ya, di tempat kerja kadang ada di lingkungan yang mungkin auranya negatif ya, atau auranya positif, kita ambil ini aja sih, berusaha untuk menempatkan diri itu memang susah dan itu perlu belajar. Bagaimana supaya kita bisa diterima oleh berbagai macam karakter itu susah ya. Apalagi yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Yang menjadi masalah itu, wah ya repot dimanapun kita tidak akan bisa diterima. Nah, strategi pencegahan bully itu yang pertama bantu anak kecil atau remaja menumbuhkan konsep diri ya, harga diri yang positif. Ya, anak berself esteem baik akan bersikap dan berpikir positif, menghargai dirinya. Siapa lagi yang akan mencintai saya kalau tidak saya sendiri? Itu yang pertama. Gitu kan? Dan Allah tidak akan mendolimi hambanya. Itu diingat ya. Tapi kalau teman-teman kita bisa juga mendolimi kita. Itu pertama adalah cintai diri sendiri, baru hargai orang lain, harus percaya diri, optimis, dan berani mengatakan haknya. Jangan menjadi orang yang tidak menyampaikan, tidak berani tapi ngomong di belakang. Itu jadi kurang apa ya positif ya. Secara harga dirinya juga dia sebenarnya termasuk harga diri yang negatif. Dia akan mengkritik diri sendiri, akan mengkritik orang lain ya. Kedua, punya banyak teman atau bersosialisasi. Bergabung dengan kegiatan yang positif. Kalau si teman A, misalnya teman-teman yang A itu negatif mulu ya, tidak memberikan semangat, tidak membuat kita bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka kita cari teman yang baik. Maka ketika kita mau memilih teman atau memilih calon pasangan, gitu ya, itu lihatlah temannya. Lihatlah temannya. Kalau temannya baik, maka si yang akan kita lamar misalnya ya, atau kita sukai atau kita mau berteman dengannya, itu ya insya Allah orang yang baik juga gitu. Jadi lihatlah temannya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial ya, ini untuk menghadapi bully. Contohnya ya, kita mencari bantuan ya jika mendapatkan perlakuan bully. Maaf ya, berubah karena mati lampu ini di tempat saya. Strategi menghadapi bully ini periksa bagaimana cara bersikap, jalannya menunduk, gelisah itu contoh rasa tidak percaya diri. Nah, saya adalah